Halo, selamat malam. Hari ini bakal ngobrolin kejombloan. Nah, karena ini lagi-lagi ya, temanya bakal diskusi bareng Growth Spacer. Jadi bisa nih yang merasa jomblo, yang jomblo bisa langsung aja request to speak. Nanti aku akan angkat sebagai speaker. Ini udah ada Kak Ipit, Kak Arianti, ada Kak Nabila, ada Kak Anita. Bisa nih, boleh-boleh. Langsung request to speak aja ya sekarang. Bukan mulai nih. Karena kita bakal formatnya diskusi. Jadi, oke. Halo, di sini udah ada Kak Anita. Halo Kak Anita, gimana Kak kabarnya? Baik, Baik ya Kak? Kakak jomblo ya? baik. Iya, kebetulan. Oke, ini ada yang request lagi nih. Oke, halo Kanti. Apa kabarnya Kak? Kak Ranti bisa unmute? Oh iya, halo. Halo Kak, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, statusnya jomblo juga ya Kak? Ya, Gak apa jomblo yang penting happy. Oke, ini ada Kak Terry. Wah, di Kim Terry Putri, nih. Putri, Putri, Putri Mbak. Ada Kim Terry, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ini Kak Putri ya jadinya. Iya, iya. Ih, idolanya sama nih kayak aku, Kim Terry. Kan kembarannya itu, makanya Oh, Teris. kembaran. Siap, siap, Iya. siap. Oh, Kak Terry juga jomblo juga nih. Kak Terry. Jadi salah lu kan. Waduh, waduh. Kayak aku kayak hipnotis gitu loh jadinya. Kak Putri ini jomblo juga ya? Kebetulan iya ya. Oh, kebetulan. Oke, oke. Iya. Soalnya udah setelah drama Koreanya selesai, jadi jomblo lagi sekarang. Waduh. Gara-gara putusnya apa? Gara-gara nonton drama Korea mulu ini? Enggak, karena kepengennya kayak opa-opa Korea kan, jadi Wah. susah Kayaknya jadinya. susah ya. Iya, Agak halus sih sebenarnya. iya betul. Oke, oke. Ya udah nih aku langsung eh kasih tahu nih ke kakak-kakak yang di sini yang udah join alasan aku milih tema ngobrolin kejombloan, topik ngobrolin kejombloan. Jadi alasannya tuh karena apalagi kalau bukan banyak orang jomblo. Dan terus aku pengen ngebahas dikit tentang stereotip orang jomblo di Indonesia. Jadi kan kayak stereotipnya kayaknya jelek-jelek gitu ya, kayak kesepian lah, ngenes lah, nggak laku lah, kayak ya kayak gitu. Jadi kita bakal kupas tuntas lah tentang kejombloan ini. Oke, pertama-tama aku pengen tanya nih ke Kak Anita. Sudah berapa lama nih Kak jomblo dan alasannya jomblo kenapa nih? Apa ya? Udah 24 tahun sih kebetulan. Ya, jadi alasan alasan jomblo mungkin karena nasib, Oke, karena nasib terus jadi kelamaan jadi terlalu jadi keenakan. terlanjur nyaman dengan kesendirian. Oke, oke. Betul. Jadi PW ya. Ini Kak Anita sama kayak aku Iya. dong. Apa tuh? Nggak pernah pacaran. Iya, kalau gitu sama. Iya, jomblo dari lahir ya Kak. Mm-mm. Oke, tapi Kakak ini nggak lagi looking for someone nggak sekarang ini? Enggak sih, karena nggak kepikiran aja siapa ya yang mau dijadiin gebetan gitu. Oke, oke. Siap-siap. Thank you ya Kak Anita. Iya. Oke nih, lanjut nih ke Kak Titi. Halo iya. Titi. Udah berapa lama nih Halo. Kak jomblo? Terus alasan jomblo kenapa nih? Berapa lama jomblo? Beberapa bukan sih. Oh, masih Alasan fresh. alasan kenapa jomblo? Hmm, aku ngerasa masih kurang buat diri aku sendiri. Jadi Oke. ibarat kayak gelas nih. Aku ngerasa aku sendiri tuh belum penuh. Terus aku punya tanggung jawab yang lebih penting daripada punya relationship sama orang. Gitu.
Ada yang mesti aku Oke. prioritasin dulu. Oke, jadi ada prioritas lain lah ya. Oke, thank you Kak Titi. Nah, ini langsung nih ke Kim Terry, Kak Putri. Ini Kim Terry juga fresh juga ya, fresh from the oven. Kayaknya 1,5 tahunan sih kayaknya aku Oke. jomblo. Karena apa ya? Karena malas basa-basi, terus kayak maksudnya soalnya aku tipe orang yang aku lebih suka duluan gitu loh, buat kayak suka ngejar duluan. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang ngasih sinyal suka sama aku tapi akunya nggak suka, jadi males nanggepin, jadi males basa-basi, terus jadi keterusan gitu. Oh gitu. Jadi sekarang jomblo karena belum nemu yang klik aja gitu ya Kak, belum nemu yang buat deg-degan gitu ya? Iya, ada sih tapi orangnya nggak mau Oh gitu. gitu. Oke oke. Oke. Cari lain aja dah. Iya. Sebanyak ikan di luar sana ya Kak. Oke. Thank you ya Kak Putri. Oke, ini aku pengen tanya ke co-host aku. Ini Kak Devon. Halo Kak Devon. Halo, Halo. Jimun Imnida. Ini juga nonton drama Korea nih. Oke, Kak Devon berapa lama nih jomblo? Terus alasan jomblonya apa Kak? Gue orangnya pemilih sih. Oke. Picky ya. Tapi Kak Devon nih, Betul. aku dengar-dengar ya. Ya sama kayak aku juga ya Kak. Apanya? Jomblo dari lahir ya. Sorry, putus-putus. Putus-putus beneran nggak ya? Jomblonya udah, maksudnya belum pernah pacaran ya Kak Devon? Halo, ya. Iya sih, jadi ya sekarang sih jomblo sih karena milih-milih gitu. Oke. Siap. Nah, aku pengen tanya nih Kak Dev. Kalau misalnya dari lingkungan sendiri nih Kak Dev, pernah nggak sih dapet tekanan gitu dari lingkungan kayak yang maksa kayak atau yang sering banget tanya kenapa nih kok nggak dapet calon terus? Atau ada banyak temen yang ngejek-ngejek gitu, dapat nggak Kak tekanan-tekanan sosial kayak gitu? Enggak. Nggak ada ya? Jadi ya lingkungan santai aja. Kayaknya ini deh, temen gue malah lebih nanyain kalau gue punya pacar kali. Oke. Daripada ketika gue gak punya pacar. Oke. Jadi teman Anda malah mengiranya Anda punya pacar. Enggak, justru lebih aneh kalau ketika gue punya pacar. Oh gitu. Jadi udah kebiasaan taunya Devan menjomblo gitu ya? Bisa jadi. Oke, aku relate sih. Nggak mungkin kayaknya gitu. Oke. Nah, ini berarti kalau misalnya aku, Kak Devon sama Kanita punya pacar nih, kayak sesuatu yang baru banget nih dari diri kita karena jomblonya sudah melekat banget. Oke, thank you Kak Dev. Ini aku pengen tanya ke Kak Anita. Kak Anita pernah nggak sih dapet tekanan gitu? Nggak usah tekanan yang kayak berat-berat banget, tapi kayak sering banget nggak sih disinggung dari lingkungan kakak? Kayak kenapa nih kok nggak dapet calon terus kayak gitu? Nggak pernah sih, karena kita semua segeng jomblo. Jomblo Jadi kayak semua, aduh. ya udah jadi kayak kita menjomblo bersama gitu. Kalaupun ada yang punya pacar, ya udah misalnya gue kan punya geng nih bertujuh. Terus salah satunya ada yang punya pacar kan. Terus ya udah suatu hari itu pernah dia mau pacaran gitu kan. Terus ya udah ada yang mau ikut ke Dufan gitu. Ayo sini aku ikut. Jadi gue sama teman gue jadi nyamuk gitu ke Dufan bareng sama pacarnya. Aduh, jadi Jadi lengkapnya udah sama emang temen ya? betul. Oke. Jadi jomblo geng gitu ya, Kanit? Iya. Tapi sama sih, teman-teman aku juga pada gak punya pacar. Atau gue salah circle ya? Oke. Oke, thank you ya, Kanit. Nah, by the way, karena tadi yang di awal aku udah bilang nih, pengen bahas sedikit tentang stereotip orang Indonesia. Jadi, aku tuh notice kalau misalnya orang-orang Indonesia tuh stereotipnya terhadap para jomblowers ini kayak jelek-jelek gitu loh. Katanya kalau jomblo identiknya dengan kesepian, identiknya kayak ngenes, terus kayaknya nggak laku gitu. Nah, gimana nih menurut Kak Putri nih stereotip kayak gini? Boleh dielaborasi nih Kak? Iya sih, kalau di Indonesia tuh kayak
misalnya orang nonton sendiri aja kayak ih nggak punya teman ya gitu kan. Ini apaan sih gitu kan. Terus tapi ketika aku terus di Jepang gitu kan lihat orang makan sambil berdiri aja sendirian tuh kayak ya udah biasa aja, terus kemana-mana Normal. sendirian kayak gitu tuh normal gitu. Dan lama-lama kayak menurut aku ya nggak apa-apa sih kemana-mana sendirian. Emang kenapa justru kayak kayak lebih bisa fleksibel aja dibanding kalau misalnya kemana-mana harus sama temen lah, harus cocokin jadwal lah, apalah kayak gitu sih. Dan kesepian dan enggak itu kan tergantung gimana kita menyikapinya ya. Boleh lah sesekali ngerasa kesepian gitu kan, tapi habis itu kayak ya cari aja kegiatan, habis itu lupa kok kalau lagi jomblo gitu. Lupa kalau lagi jomblo ya. Jadi alasan cari kegiatannya ingin melupakan kejombloan gitu Kak Putri. Iya biar biar nggak ngerasa sendiri nggak sih, maksudnya kan makin berumur kan katanya circle-nya makin sempit, maksudnya teman-temannya juga nggak 24 jam bisa chattingan kan, nggak bisa 24 jam selalu bareng, jadi kayak ya cari kesibukan biar ya selain biar nggak ngerasa sepi, jadi ada hal yang bermanfaat gitu. Bener. Thank you ya Kak Putri. Ya nih aku setuju banget sih kalau misalnya orang Indonesia tuh kayak identik kayak kemana-mana itu harus kayak ada temennya gitu. Bahkan waktu aku SD aja pergi ke kantin aja gandengan sama temenku, gandengan pergi ke perpus, bareng pergi ke toilet aja ditemenin sampai SMP. Makanya kayak orang Indonesia tuh kayak identiknya kalau misalnya kemana-mana sendiri tuh kayaknya aneh banget. Padahal mah kalau di luar negeri sana mungkin kebudayaannya beda, malah ya normal aja sih kalau sendirian. Mungkin gara-gara itu kali ya stereotip yang kayak identik dengan jomblo yang kayak negatif-negatif itu ada karena kayak aneh aja ngeliatnya sendiri gitu. Kalau menurut Kak Rianti gimana nih Kak, stereotip yang menempel pada orang jomblo yang kayak kesepian, ngenes gitu gimana tuh Kak? Menurut Kak Rianti? Kalau aku ya, kalau boleh jujur sendiri, teman-teman aku tuh banyak banget yang udah punya pasangan, tapi mereka malah RDR. Mereka Oh, jarang punya waktu sama temennya, sama hmm, pasangannya. Jadi lebih banyak punya waktu itu sama temennya, gitu. oke. Malah aku ngerasa meskipun aku nggak punya pasangan, teman-teman aku juga masih ngeluangin punya buat aku. Ya nggak ngerasa kesepian sih kalau kalau dari aku pribadi ya, gitu. Oke, jadi stereotipnya nggak bener lah ya, jomblo bukan berarti kesepian kok. Enggak. Oh, Jadi bersyukur ketemu circle yang dimana mereka itu juga bisa peduli gitu loh sama teman-temannya. Jadi kalau temennya lagi susah atau lagi butuh bantuan gitu, kalau mereka mampu buat bantu, mereka pasti bantu. Mereka pasti ada gitu loh. Itu sih. setuju. Sometimes quality friend itu it's I think yang all we need gitu ya, karena walaupun nggak ada pasangan, tapi kalau misalnya kita punya teman yang emang bisa kita lean on kayak gitu pun udah cukup ya Kati. Iya, dan aku punya cerita lucu nih. Jadi aku punya temen, dia tuh udah nikah. Dia tuh udah nikah. Mm-mm. Dia emang lebih tua dari aku sih beberapa tahun. Gak apa, dia udah nikah. Cuman si suami ini kalau diajak main juga enjoy aja gitu loh sama kita-kita. Gitu. Wow. Iya, jadi kalau aku pun sama pacar-pacarnya temanku atau suaminya temanku juga nggak masalah gitu loh. Mereka kalau teman-temanku ini main sama aku gitu kan, biasanya kan ada yang kayak kalau punya pacar itu dilarang sama pacarnya kalau main sama teman-temannya. Kalau temanku ini enggak sama sekali gitu. Bahkan tiap kali kalau Bener-bener. temanku keluar gitu sama siapa gitu kan, aku sering dibuat poran sih Dep. Jadi kayak aku lagi sama temenku gitu ya, tiba-tiba temanku fotoin aku gitu, kamu ngapain gitu, biasa laporan gitu kalau lagi keluar gitu. Oh, dia kayak udah pacar Oh, dia tuh udah Rianti, percaya gitu loh. Heeh. tuh Kak Anita Titi, mau tanya tuh. aku mau nanya. Apa? Berarti kamu sering ya, temanmu sering punya stok foto sama kamu ya? Biar kalau misalnya lagi di luar gitu, langsung laporan ke pasangannya, Enggak aku lagi sih. sama Titi nih. Padahal nggak sama Karyanti. Enggak sih. Aku dulu jujur pernah ya, eh, temanku ini diganggu sama stranger gitu kan. Kan nama aku kan Arianti kan. Jadi diganggu sama stranger gitu, tanyain kamu keluar sama siapa? Sama Ari gitu kan. Jadi tuh kesannya tuh aku tuh cowok gitu loh.
pernahnya tuh kayak gitu. Tapi kalau yang temanku bilang pura-pura keluar sama aku sih, enggak sih. Enggak pernah sampai segitunya. Pasti apa? Mereka kalau emang keluar sama aku ya keluar sama aku beneran gitu. Belum ada kasus kayak yang mereka lapor apa ke pacarnya pakai foto aku gitu, enggak. Belum sih, belum ada. Semoga aja enggak ya. Jadi berarti beruntung banget sih kalau gue lihat ya temennya Kak Titi yang suportif banget pasangannya yang kayak ya pergi sama temen nggak apa-apa karena ada loh temen yang pasangan yang posesif lah jadinya bukannya si pasangannya itu jadinya merasa ditemani kayak malahan merasa kesepian karena dilarang-larang terus pergi sama temennya bener nggak? Iya, bahkan kalau temanku stres gitu malah diiniin sama pacarnya. Ya udah kamu keluar aja sama temenmu gitu. Oke, thank you Kak Titi. Iya. Pengen tanya ke Kak Devon. Gimana nih Kak Dev? Menurut kakak, pendapat kakak tentang stereotip yang menempel pada jomblowers yang negatif-negatif gitu? Bodoh amat sih gue. Bener-bener sih. Ya, Tapi ya. nggak pernah ngalamin ya kak? Apa? Ngalamin apa? Kayak dibilang kayak kamu nggak kesepian kah? Kamu Enggak. emang nggak ada yang ini deketin gitu? Enggak. Enggak. Berarti aman lah ya? Heeh. Kayak gue nggak pernah begitu deh. Oke. Tapi kalau misal menurut kakak nih kenapa nih kok bisa tercipta stereotip kayak gitu di Indonesia? Misalnya orang ngomong gitu ya. Mm-mm. Kayak identiknya jomblo selalu ngenes gitu kayak nggak laku gitu. Ya, ini bisa jadi ya karena kayaknya kalau menurut gue sih kayak beberapa ini berkembang sih kayak beberapa tahun belakangan yang jokes jomblo ya kayaknya mulai naik gitu loh. Kayak Malahan. jadi kayak apa ya mengasihani diri sendiri gitu. Kalau mungkin kalau gue bisa lihat kayak yang si dulu ya model yang Raditya Dika dulu kan ya, yang dia putus jomblo gitu segala macam gitu. Itu kan jokesnya kan dari kesedihannya itu kan. Mm-mm. Terus ya berkembang jadi kayak ya sebetulnya it's a joke gitu loh. Kalau menurut gue ya jomblo ngenas gitu. Tapi Jadi mungkin sebenarnya, beberapa seriusin gitu. oke. Jadi, tapi aku setuju nih, karena kebanyakan nih orang Indo, jokesnya tuh dari diri sendiri nih, dari mengasihani diri sendiri. Kayak bilang, aduh gak enak ya malam minggu, ada yang nemenin gue sendirian. Terus kayak Raditya Dika, yang jokesnya tuh kayaknya desperate banget looking for some love gitu. Kayak makanya image-nya si jomblowers ini kayak nggak laku gitu. Padahal kan cuman jokes gitu loh, nggak Bener. bukan sesuatu yang serius gitu kayak jomblo desperate gitu. Ya akhirnya kan jadi ke orang-orang menganggap serius gitu kayak jadi ini kan jadi mungkin salah persepsi juga nggak kan salah persepsi jadi keliru gitu miss gitu menurut gue ya. Setuju. Ya dari beberapa kali yang berkembang gitu ya Bang. Ya mungkin itu kali juga ada kayak namanya apa ya kayak andai-andai gitu kayak punya pacar gitu kayaknya seru ya ada yang perhatian gitu segala macam kan ada yang ingetin makan ada yang mengasihani diri sendiri gitu Enak-enak aja gitu ya. iya itu enak gitu kayak ada yang nemenin apa ada yang jadi kayak gitu kali ya jadi kayak menganggap kalau sendiri itu ya kebalikannya nggak enak nggak ada yang ingetin makan nggak ada yang temenin ini itu gitu segala macam apa sendiri gitu kan gitu sih. Tapi kalau menurut aku sih, Fon, kalau yang dapat yang perhatian dan sebagainya, ya kalau emang pacarnya bener ya, kalau pacarnya itu bagus. Kalau pacarnya nggak bener ya sama aja kayak jomblo sih menurut aku. Benar. Tinggal pasangannya sih. Ya makanya Ya tergantung lah. kan jadi berandai-andai gitu loh punya pacar enak kok kan bisa gini apalagi mungkin lihat ke bawah film-film juga kali ya Drama Korea.
drama Korea, film romance gitu-gitu kan kayaknya itu sungguh fairy tale gitu, fairy tale banget kan gitu. Kayak ya ada saling melengkapi lah gitu. I love you, you love me gitu kan. Kayak semuanya terasa begitu indah gitu loh. Jadi mungkin itu yang ngaruh juga ya, kayak kenapa jomblo berasanya kan sedih gitu, menyedihkan. Menurut gua itu. Benar, setuju banget. Karena ini loh yang kita nggak sadari kalau misalnya sebenarnya semua hal ada baik dan buruknya lah. Kalau misalnya jomblo, baiknya ya bisa damai lah, terhindar dari drama percintaan ini. Tapi kalau misalnya punya pasangan, Ya, I don't know. Kayak setiap ada beda gitu. Bukan berarti jomblo juga nggak ada masalah gitu loh. benar. Setiap orang kan ada masalah gitu, kayak bukan berarti jomblo juga apa ya? Ya mungkin masih ada beberapa hal gitu, kayak tadi yang Titi bilang, mungkin as a person gitu masih belum penuh kayak gelas yang ada di depan gue sekarang gitu. Nggak Benar. kelihatan. Iya, nggak kelihatan dong. Ini gue kasih lihat di kamera. Oh, nggak bisa dong. Jadi punya pacar juga belum tentu bahagia, nggak punya pacar juga belum tentu nggak bahagia. Benar. Ya, ada baik dan buruknya lah. Kalau misalnya punya pacar belum tentu gak kesepian, kalau misalnya jomblo juga belum tentu juga nggak kesepian. Maksudnya semuanya tergantung our state of mind lah, dan juga keadaan yang apa ya, mempengaruhi. Kalau misalnya pun kita sendiri tapi kita nggak punya kualitas hubungan yang baik dengan orang lain, maksudnya kita juga ansos atau memang menghindari diri atau memang gak nyaman mungkin sama diri kita, kurang self love gitu, bisa juga kesepian. Mungkin kalau misalnya punya pacar tapi kitanya juga nggak bisa bahagia, kayak pacarnya terlalu gimana, hubungannya toksik, atau mungkin hubungannya sebenarnya nggak apa-apa, cuman dari dirinya kita aja yang emang lagi fasenya mungkin lagi sedih atau misalnya lagi ada banyak masalah, juga bisa aja nggak bahagia dan juga kesepian kan. Jadi bukan faktor penentu lah ya berarti. Oke, berarti aku mau remind lagi nih buat teman-teman kalau misalnya mau diskusi bareng nih, diskusi naik ke podium bareng kita, bisa langsung aja request to speak. Nanti aku atau Kak Devon bisa langsung ACC requestan kalian. Mungkin mau tanya juga bisa langsung aja request. Oke, lanjut. Nah, Kak Titi ada mau ngomong? Enggak, lupa matiin. Oke, lanjut ya. Aku pengen tanya nih tentang pilih-pilih. Tadi Kak Devon ngomong mungkin karena aku terlalu pilih-pilih gitu. Karena aku juga punya nih temen yang pilih-pilih banget, kayak waktu deket sama ini udah tiba-tiba udah nggak suka aja, udah aku nggak bisa kayaknya sama ini, udah aku nggak match kayaknya sama ini. Kayak apakah pilih-pilih itu bukan sesuatu yang baik, atau orang biasanya juga tanya ke aku kayak, kamu pilih-pilih ya deh makanya nggak punya pacar sampai sekarang. Juga aku nggak pilih-pilih, emang nasib aja nggak ada pilihan gitu. Tapi pun aku juga mikir kalau misalnya pun orang pilih-pilih, emang what's the problem, emang apakah salah pilih-pilih? Nah, aku pengen tanya nih Kak Dev, kalau menurut kakak orang pilih-pilih itu kenapa sih? Kalau Kak Devon kenapa nih pilih-pilih? Pengen tahu nih. Apa ya belum ketemu aja yang kayaknya bener-bener sesuai value. Mungkin ya pilih-pilih perlu sih menurut saya, yang sesuai value-nya sama yang apa ya, yang ya kayaknya value yang paling penting ya, kayak terus diajak ngomongnya bisa gitu lah, Nyambung. dan apa ya, ada added value gitu loh ketika pacaran gitu loh. Benar-benar. Jadi nggak apa-apa ya pilih-pilih. Kalau misalnya terlalu pilih-pilih itu sampai kayak gimana tuh Kak Dev? Apakah ada yang terlalu pilih-pilih gitu? Ya mungkin ada kali ya yang akan terlalu pilih-pilih. Bisa jadi ada yang pilih-pilih orang nggak sih? But it's okay. Yang kayak gimana ya? Maksudnya ya batas pilih-pilihnya gitu kali ya Dep ya? Ya mungkin kayak menolak, bener-bener nolak gitu, kayak
orang baru ngobrol sedikit gitu udah nggak mau. Langsung no. Tanpa ngasih kesempatan gitu mungkin ya. Ya ngajak ngobrol gitu, kayak udah gue bener-bener mau menutup hati gitu segala macam gitu, nggak mau ada cewek yang masuk ke hidup gue gitu ya. Cewek sedikit yang ngobrol, enggak, jangan ngobrol sama gue, gue nggak mau jadi pacar lo, padahal belum tentu emang arah ke situ juga gitu. Benar. Oke, thank you Kak Devon. Pengen tanya ke Kak Anita nih. Ada Kak Anita? Ya, Ya, pengen tanya nih Kak, kan Kakak udah lama nih juga menjomblo. Apakah Kakak merasa Kakak orangnya pilih-pilih? Tapi kalau misalnya pun orang pilih-pilih itu menurut Kakak kenapa tuh orangnya bisa dianggap pilih-pilih gitu? temen aja pilih-pilih, kenapa pacar enggak? Bener banget. Setuju. Kan juga kita mencari seseorang yang bisa nyambung ngobrol sama kita, yang satu visi sama kita, sehingga Mm. ya bisa nyambung, bisa bareng-bareng terus. Jadi kalau misalnya dari obrolan aja nggak nyambung, itu hubungannya mau dibawa kemana? Bener. Tapi kalau Kakak punya itu nggak standar tersendiri nggak Kak? Kalau misalnya pilih pacar? Mungkin nomor 1 seiman, nomor 2 Oh. nyambung, nomor 3 ya ngikutin alur aja lah. Tergantung mood sih. Kalau misalnya ini orang attract gue banget, ya bisa lah, yuk kita coba. Open lah ya. Mm-mm. Oke, thank you Kanit. Lanjut ke Korean aktris Kak Putri. Menurut aku wajib sih, maksudnya gimana ya, kan kalau orang yang kepikiran untuk menikah itu pengennya kan sekali seumur hidup kan, jangan sampai kayak salah pilih. Kalau pengen cuma sekali seumur hidup kan udah kayak nggak kayak pacaran ya, kayak nggak cocok putus cerai atau apa. Jadi ya kalau emang tujuannya udah buat serius sih, menurut aku penting sih buat pilih-pilih. Dan bahkan kayak aku bahkan sama keluargaku sendiri tuh, sama kakakku, udahlah Ji, nggak usah terlalu memilih gitu, kayak apa ini buat adik kamu Yang loh, bilang kayak pacaran. iya, makanya maksudnya ini adik kamu loh, masa kamu makan, udah jangan terlalu pemilih, kayak ya nggak bisa gitu. Kayak ngeselin gak sih, maksudnya kakak sendiri bilang jangan terlalu pemilih gitu, karena mengingat kayak umur kamu tuh udah hampir 30, kayak bla 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 gitu kan, terus kenapa gitu sih. Oke. Kayak sih kadang kalau ada orang kayak kakak aku sendiri. Ini kita sama deh kayaknya. Relate banget nih. Kakakku sendiri bilang, "Loh, Dep, kupikir tuh kamu banyak yang ini loh, deketin loh. Kamu ini pilih-pilih ya orangnya." Enggak. Aku cuma bilang gini, "Aku emang nggak ada pilihan aja." Nggak ada yang deketin, gue coba pilih-pilih gimana dong, udah gak ada pilihan. Gitu. Tapi kan walaupun dia juga bilang kayak ya udah nggak usah terlalu pilih, kalau misalnya deketin coba aja lah, jangan gimana-gimana. Ya kan maksudnya biar ada yang kayak nyenengin kamu gini-gini. Gue punya pacar bukan buat hiburan gitu kan. Benar. Iya, kan jadi kayak ngapain gitu loh, coba-coba kalau misalnya gue sendiri kayak emang nggak serius, kayak forward, I'm fine on my own juga sih gitu sih. Ya, Iya, udah bukan yang cinta monyet anak SMP yang coba-coba gitu kan. benar. Buang waktu dan tenaga ntar, dan finansial. Bener, setuju banget. Oke, thank you ya Kak Putri. Ini ada kakak aku, bukan ya Kak Hasan. Kak Hasan ada yang mau di-sharingin gak nih Kak? Atau mau tanya nih Kak Hasan? Kak Hasan bisa unmute Aku nggak? sedang di jalan. Oh, Tunggu sedang di dulu bentar. jalan. Oke, nanti aku balik ke Kak Hasan ya. Oke, lanjut nih. Aku pengen tanya Kak Titi. Halo Kak Titi. Ya, Halo Kak, gimana nih Kak kalau misalnya orang bilang kalau misalnya jadi pilih-pilih tuh nggak penting gitu. Kalau misalnya orang tuh nggak usah pilih-pilih tuh nggak apa-apa Kak. Menurut Kak gimana tuh? aku sih tinggal orangnya ya. Dia tujuan dalam berhubungan itu apa? Kalau memang tujuannya main-main ya, ngapain pilih-pilih gitu loh. Yang penting dia mau, aku mau, selesai gitu kan. Kalau tujuannya emang Setuju. main gitu kan. Tapi kalau yang memang tujuannya ke serius, menurut aku pilih-pilih itu penting. Karena apa?
eh, dalam hubungan pun juga pasti ada tujuannya dong. Nggak mungkin lah kayak apa kamu sama orang cuma gitu-gitu aja gitu. Pasti ada sisi yang ingin kamu kembangkan dalam diri kamu, dalam hidup kamu gitu. Contoh nih kalau memang tujuannya buat menikah hubungannya, itu juga mesti dipikirin dong ntar nikahnya gimana, terus kan gimana keluarga gitu kan. Apakah bisa menerima satu sama lain? Belum lagi ntar kalau memang keputusannya untuk menikah dan punya anak itu ngurus anaknya gimana? Itu kan juga kita nanti juga bakal milih kan. Oh jadi biar orang ini bisa diterima di pasanganku bisa diterima di keluarga aku, jadi aku mesti cari yang gini 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 gini. Itu kan udah otomatis gitu. Ya sama kayak Anita juga sih, temen aja pilih-pilih. Ya aku pun juga bisa punya temen yang sekarang juga itu milih juga sih sebenarnya. Milih orang yang ketika mereka tahu sisi lain dari diriku, baik buruknya diriku, mereka masih mau nerima aku, ya itu yang aku anggap sebagai emang teman deket aku, best friend aku gitu. Kalau orang zaman sekarang bilangnya bestie lah ya, gitu. Itu pun aku juga milih-milih gitu, nggak sembarang orang gitu. Benar-benar. Berarti kalau menurut Kakak nih, orang pilih-pilih itu nggak apa-apa, yang penting tujuannya. Oh, Kalau misalnya iya. buat emang emang pengen diseriusin, ya berarti harus pilih-pilih dong ya. Kalau misalnya emang pengen coba-coba aja, ya udahlah nggak apa-apa, gitu ya Kak Ti? Lebih ke terserah lah lu mau cari siapa juga terserah gitu. Kalau kamu nggak ada tujuan ya, bebas lah mau cari yang gimana-gimana. Tapi kalau memang tujuannya untuk yang lebih serius, ya memilih itu penting gitu. Karena gini loh, Banget. karena nggak mungkin kan kayak apa lu nikah sama orang yang lu nggak kenal gitu. Lu nggak tahu orangnya kayak gimana. Lu menghabiskan waktu sama orang yang eh lu nggak ngerti nih orangnya itu kayak gimana, kebiasaannya apa, gitu kan, latar belakangnya apa. Gak mungkin dong. Waste time banget gak sih? Benar-benar. Setuju sih, kalau misalnya pun orangnya kayak main-main, ngapain juga kita seriusin balik. Pasar aku. Oke, thank you Kak Titi. Nah, aku pengen Kak Titi. Oke, aku pengen tanya nih. Jadi aku juga nemu nih banyak orang yang kayak nikah, habis itu nyesel karena dianya itu merasa nikah itu as like obligated gitu, kayak merasa kayak terpaksa gitu nikah. Padahal mah nikah kan nggak dari paksaan gitu. Nah, menurut kalian kenapa nih orang-orang itu sampai terpaksa nikah, sampai dia kayak salah nikah? Apakah dia cemas nggak ketemu jodoh atau misalnya takut menjomblo terus? Boleh tanya nih ke Kak Devon, menurut Kak Devon gimana tuh Kak? Ya, apa? Gimana Kak, pendapat Kakak tentang fenomena orang yang memaksakan diri untuk menikah padahal nikah kan bukan untuk dipaksakan gitu Kak, like an really important matter gitu. Maksudnya maksa gimana? Jadi dia merasa nikah itu like an obligasi gitu Kak, like mungkin karena tekanan sosial ataupun karena cemas banget nggak ketemu jodoh nantinya. Gimana ya? Gue sih nggak terlalu musingin sih sama orang-orang kayak gitu. Ya udahlah, itu urusan dia mau nikah gimana. But why do you think he atau her atau merekanya itu she, them, he, she, them, they, his. kenapa merekanya tuh kayak merasa harus banget gitu nikah? Apakah menurut Kakak di lingkungan kita sekarang, di sosial kita sekarang, orang-orangnya tuh kayak mandang aneh kalau misalnya kita kalau udah tua nggak nikah? Gue nggak tahu ya, kalau orang yang sana kan berarti ya setiap orang punya alasan sendiri-sendiri sih, Dep. Gue juga berasumsi kalau mungkin dia nikah gara-gara disuruh orang tua gitu. Nggak bisa gue bilang gitu juga, kayak dia pasti nikah gara-gara tekanan tau gitu juga nggak bisa gue bilang gitu loh. Kayak setiap orang kan punya alasannya beda-beda gitu. Jadi karena gue nggak
gue juga gue sendiri kan nggak memaksakan gitu loh untuk nikah. Bisa cepet-cepet kan ya maksudnya kan tadi ya. Ya, gue jadi nggak bisa jawab sih kenapa mereka begitu. Oke. Thank you Kak Devon. Eh. Pengen tanya nih ke Kak Putri. Bentar, aku pengen cerita dulu ya. Kalau misalnya aku sendiri punya emang kayak saudara gitu yang emang dia tuh kayak harus banget nih nikah sama orang ini karena takut nantinya, aduh aku udah umur segini soalnya Dep, jadi nanti takut nantinya aku nggak dapet yang lain atau this is my last chance. Dia merasa kayak cemas aja gitu. Padahal waktu dulu tuh aku mikirnya ngapain nikah kalau misalnya alasannya bukan karena love atau emang suka dari hati, tapi karena terhimpit rasa kecemasan. Menurut Kak Putri gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau kayak tekanan suruh buru-buru nikah gitu sebenarnya aku pernah mengalami itu sih gitu kan. Dan itu bahkan datang dari tetangga yang anaknya seumuran sama aku gitu kan, dan mereka udah punya anak. Terus kayak kok nggak nikah sih gitu kan, ntar anaknya biar seumuran bla 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 gitu Takutin ya. Iya, terus kayak aku mungkin masa-masa kayak ngerasa apaan sih nyuruh-nyuruh itu udah lewat sih. Jadi kayak mungkin bener kayak kata Devon sih, kita nggak pernah ngerti sebenarnya alasan orang-orang itu, misalnya kayak yang kayak buru-buru nikah atau apa, itu alasan sebenar-benarnya apa tuh kan kita nggak pernah ngerti. Jadi kita cuma berasumsi aja kan. Tapi kalau aku sendiri sih kayak berusaha ngasih pengertian juga sih ke orang rumah, kayak ya aku nikah tuh maunya, kalaupun aku mau nikah maunya cuma sekali seumur hidup, terus kayak nggak mau buru-buru, terus juga siapa tahu aku juga nggak mau nikah, aku bilang gitu. Terus nanti udah nikah ditanya kapan punya anak gitu kan. Ya kalau Iya, aku mau never punya anak, ending. iya, terus kayak ya kalau aku mau punya anak gitu. Jadi kayak ya keputusan tiap orang itu kan beda-beda, kayak kesiapannya tuh nggak semua orang sama rata gitu. Yang dipikirin kan banyak ya gitu. Benar-benar. Bahkan nggak nikah pun masih hidup, masih bisa Iya, terus survive. kalau misalnya kayak gitu juga ntar ujungnya ditanya, ntar kalau tua gimana kalau nggak nikah gitu, siapa yang ngurus? Ya makanya punya tabungan dong biar bisa ke panti jompo kek, sewa babysitter kek gitu kan. Setuju banget. Masih ada banyak cara lah ya. Betul. At the end of everything if you don't get married. Mm. Oke, jadi menurut kakak nih orang-orang takut nikah karena cibiran dan tekanan sosial begitu ya kak? Iya, kalau mau asumsi sih sepertinya begitu ya. Apalagi kan kayak dibilangnya ntar cewek itu punya masa expirednya lah, apalah kan, kayak Kita bareng. terus kayak ntar kalau mau punya anak susah lah kalau ketuaan bla bla bla. Jadi kalau mau diasumsikan sih mungkin ya itu sih, tekanan sosial kanan kiri, bahkan dari keluarga juga bisa. Oke, thank you ya kak. I really agree sih, kayak baik banget orang-orang tuh kayak ditakutin nanti kalau misalnya kamu gak nikah gak ada yang ngurus. Terus nanti kamu iri loh ngeliat orang nih, lihat nih udah nikah, ini kamu belum nikah, dibanding-bandingin lah. Lihat itu anaknya udah lucu, kayak gitu-gitu. Ya, you know. Nah, aku pengen tanya ke Kak Arianti. Iya. Kenapa nih Kak, orang-orang terpaksa nikah karena cemas gak ketemu jodoh? Menurut Kakak gimana nih? Ada sih memang yang cemas karena nggak ketemu jodoh ya. Tapi kalau dari aku sendiri, nggak nikah juga gak masalah sih. Tergantung orang ya. Karena juga orang menikah pun itu banyak faktor, Dep. Jadi ada memang yang mereka dijodohin, ada. Aku pernah ketemu kasus yang kayak gitu. Di lingkungan jodohin itu juga ada. Terus habis itu mereka memang secara mental nih, meskipun finansialnya masih secara mental mereka siap, mereka tanggung jawab dengan kehidupan keluarga mereka juga ada gitu. Terus ada yang memang karena tuntutan dari keluarga juga ada gitu, karena lingkungan juga ada. Jadi beragam sih, Dep. Tapi kalau ngomong soal pernikahan ya, ini ada satu nasihat yang menurut aku relate dan bagus gitu loh buat dijadiin pedoman. Jadi Apa tuh Kak? kalau kamu memilih pasangan ya, kalau kamu memilih pasangan, bayangkan kalau kamu nanti itu punya anak dan anakmu itu mirip banget sama pasangan kamu. Kamu siap gak nerima hal itu? Gitu.
Oke. Jadi bahan renungan nih. Iya, jadi makanya Udah punya pacar. makanya itu aku juga sempat merenungi hal itu sih, kayak oh ya aku masih ada kurangnya nih kalau ntar aku punya pasangan. Makanya itu aku memilih untuk nggak dulu deh, sekarang aku lebih pilih buat menyusun puzzle di diriku sendiri dulu, ngomplitin diri aku sendiri dulu, biar nanti kalau emang aku benar-benar siap ya udah gitu, baru mikir ke sisi pasangan gitu. Setuju. Masih nyari jati diri lah ya. Masih merasa kalau misalnya mungkin diri aku masih belum komplit, so I have to be fine on my own first, nanti barulah prioritasnya belakangan lah kalau untuk pasangan. Ya, jangan takut juga kalau nggak punya jodoh ya, semua orang pasti ada jodohnya kok. Itu Bener. yang aku percaya. Tapi juga usaha juga kalau memang udah siap. Jangan percaya, Iya macam gimana kan ya Kati? ya jangan percaya kalau setiap orang ada jodohnya, tapi lu nya diem aja di rumah, lu nggak bergaul sama siapa-siapa, yang nggak ketemu juga jodohnya. Oke oke. Oke. Thank you Kak Titi. Guys, aku mau sharing nih. Jadi aku kayak kayak nonton gitu lah video YouTube yang ngebahas tentang jomblo atau kejombloan itu. Jadi karena orang-orang yang jomblo nih kebanyakan tuh identik lah ya dengan orang yang kayak kesepian. Kalau misalnya kamu jomblo, kamu berarti kesepian ya gitu. Dan kan nggak juga gitu, dan stereotip itu tuh not exactly true. Mungkin banyak yang muncul kayak gitu karena jokes dan faktor-faktor lain. Tapi nih ternyata orang kesepian itu bukan berarti ada temen, atau mungkin bukan berarti ada pasangan, atau mungkin bukan berarti ada hal yang nemenin dia tuh, bukan. Tapi karena mmm, dia itu nge-create atau punya hubungan yang berkualitas tuh dengan orang. Jadi kalaupun misalnya nih orang itu LDR nih sama pasangannya, nah dia kan nggak ada yang nemenin tuh. Mungkin dia di kota yang nggak ada teman dan lain-lain, tapi dia punya hubungan yang berkualitas nih sama pasangannya yang mungkin jarang ketemu juga karena LDR. Tapi dia nggak ngerasa kesepian karena dia punya nih hubungan yang berkualitas itu dengan pasangannya, atau mungkin dengan teman. Dia juga punya hubungan yang berkualitas dengan teman. Nah, makanya orang kalau misalnya bukan ansos ya, kayak menyendiri terus, kayak jarang berinteraksi dengan orang lain dan nggak punya mungkin hubungan yang bermakna dengan orang lain, makanya dia mungkin merasa kesepian karena mereka lack of affection, lack of love kayak gitu. Nah, kebetulan banget karena kita ngobrolin kejombloan dan kita ngomongin tentang kesepian ini, biar kita bisa membangun hubungan yang bermakna, kita harus cari komunitas nih guys. Nah, komunitas ini bisa didapetin, tinggal lihat aja di scroll ke atas nih Twitternya, di bawah judul Twitter Space ini ada banner yang misalnya kalian klik, langsung menuju Discord Kelurahan Sukamaju. Di sana kalian bisa nemuin banyak mungkin orang-orang yang mungkin sepemikiran dengan Anda, dan juga orang-orang yang siap gitu loh nemeni kita di saat mungkin kita sedih ataupun senang, dan juga mungkin bisa juga ketemu jodoh di sana, amin gitu ya. Jadi bisa nih guys, kalau saya mau dapat teman atau mau bangun kualitas hubungan yang baik dengan orang, bisa aja langsung masuk di Kelurahan Sukamaju. Oke, sekian dulu nih intermezzonya. Nah, sekarang aku pengen tanya nih pertanyaan terakhir buat kakak-kakak di sini. Apa nih pesan Kak Devon mungkin bagi orang yang sekarang lagi ngejomblo, Kak? Atau pesan buat diri sendiri juga nih? Kebetulan kan diri juga menjomblo nih, Kak. Apa tuh, Kak, pesannya? Apa ya? Ya udahlah, kayak mungkin buat teman-teman juga kayak yang tadi kan masalahnya juga kayak ada orang-orang juga kayak mendeskripsikan jomblo gitu segala macam ya. Ya lah, biarin aja gitu, kita yang tahu kok kita gimana gitu. Benar. Kayak coba tanya diri sendiri gitu lagi sih, kayak apakah dengan sekarang ini benar-benar kesepian nggak? Apakah benar-benar butuh pacar nggak? Butuh pacar juga buat apa gitu misalkan, tujuannya segala macam. Terus sekarang emang nggak apa, kayak lu sendiri gimana kok kondisinya, gue sendiri kayak oke nggak gitu tanpa pacar atau dengan jomblo gini, kondisinya gimana itu, kayak kalau ya ternyata oke aja ya udah gitu. Terus kenapa gitu, terus apa yang salah gitu, apa masalahnya kalau gitu kan, begitu sih.
Oke, thank you Kak Devon. Jadi renungin kembali lah ya, apakah emang jomblo ini emang kamu benar-benar butuh pasangan, pengen cari pasangan, atau emang kamu sebenarnya sendirian juga nggak apa-apa gitu. Thank you Kak Devon. Kak Arianti, apa nih Kak pesan buat orang yang lagi ngejomblo dan mungkin buat Kakak sendiri Kak? Pesannya ya. Kalau aku ya, kalau untuk diri aku sendiri ya, cukupkan diri dulu gitu loh, buat diri siap dulu gitu. Nggak, nggak apa-apa jomblo, itu bukan aib gitu loh. Daripada kamu hubungan yang dimana malah berantakan, malah ancur-ancuran gitu kan ya. Lebih baik kamu sendiri dulu, kamu lengkapin diri kamu dulu, kamu penuhi diri kamu dulu. Terus ketika kamu siap nih, ada orang di samping kamu, ada orang yang ibaratnya selalu ada buat kamu gitu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya kamu bisa terima, ya it's okay, silakan punya pasangan gitu. Itu sih kalau jangan karena kesepian kamu mencari pasangan ya. Itu karena ketika kamu berhubungan ini nggak cuma sama satu orang gitu loh. Kamu ada orang nih yang terlibat gitu. Jangan sampai ada keegoisan satu sama lain. Itu sih. Setuju banget. Setuju banget. Jangan cari pasangan kalau misal buat menghilangkan kesepian ya Kak. Cari pasangan kalau emang cocok dan suka. Dan siap ya Dep ya. Siap dengan apapun yang terjadi gitu. Ketika kamu sama pasangan ini. Dan siap dengan resikonya ya. Oke. Thank you banget. Those one nih Kak pesannya. Nah, last but not least dari Kak Putri. Kebahagiaan tuh nggak ditentukan dari punya pasangan atau enggak, tapi lebih ke diciptakan dari diri sendiri sih. Setuju banget. Tuh. Udah itu aja, Dep. Singkat, padat, dan jelas ya Kak. Oke, thank you ya Kak Putri. Semoga bisa ketemu Nam Joo Hyuk nanti. Amin. Oke, ini dari aku nih, singkat aja, kalau misalnya pun jomblo, nggak apa-apa, kalau misalnya punya pasangan, nggak apa-apa, yang penting happiness come first, jangan make a decision out of pressure lah, make a decision based on what you feel. Kalau misalnya pengen happy kalau punya pasangan, ya punya pasangan, kalau misalnya enggak, ya nggak usah gitu. It's not the end of everything. Oke, itu aja nih sesi Twitter Space ngobrolin kejombloan hari ini. Kita berjumpa lagi di sesi Twitter Space yang lain-lainnya. Jadi thank you banget Kak Devon, Kak Putri, Kak Arianti, Kak Anita tadi yang udah sharing dan juga berbagi tentang sudut pandangnya mengenai kejombloan ini. Dan thank you banget buat audiens yang udah datang dan dengerin kita. Sekian dulu dari kami dan sampai jumpa di masa depan. Bye-bye.